No, you have to get your strength back, and this is the only way. Where are you going? Oh, come on. No! There you are. Got scared for a second. You weren't coming back. It's incredible. While you were sitting here like a bump on a log? The bacon. Film dimulai dengan seorang karyawan korporat yang pekerja keras bernama Linda, yang dikenal sangat rajin dan dapat diandalkan. Pada saat itu, rekan kerjanya, Donovan, mendekatinya dan memuji hasil kerjanya untuk pertemuan berikutnya. Apalagi karena klien sudah menunggu di ruang rapat. Namun, ketika dia bersiap untuk bergabung dalam presentasi, Donovan tiba-tiba memintanya untuk menunggu dan membiarkannya menangani semuanya, serta menjanjikan kepadanya bahwa klien akan tahu bahwa pekerjaan itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Hey, what's up? Mendengar hal itu, meskipun merasa ragu, dia tidak bisa menolak dan mencoba mempercayai Donovan dengan hasil kerjanya. Beberapa saat kemudian, Linda merasa penasaran dengan rapat tersebut, jadi dia mencoba mengintip Donovan saat presentasi. Here is the company review I prepared. Malam harinya, Linda menceritakan perasaannya kepada burung peliharaannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak sabar menantikan hari ketika putra mendiang bos perusahaannya akan diangkat sebagai presiden baru. Dia diberitahu bahwa setelah 7 tahun mendedikasikan dirinya sebagai pekerja di sana, dia telah dijanjikan oleh sekretaris perusahaan bahwa dia akan menjadi wakil presiden. Kemudian, sambil merasa senang, dia menyalakan TV dan menonton acara petualangan luar ruangan favoritnya. Keesokan harinya, putra presiden sebelumnya resmi diangkat sebagai pemimpin baru. Kemudian dengan sisa makanan yang masih menempel di mulutnya, dia segera memperkenalkan dirinya kepada bos barunya, Bradley. Namun, setelah melihat betapa tidak bersihnya dia, Bradley merasa jijik dan tampak sedikit terganggu. Mr. Preston. Hi. Nice to meet you. But I am so excited. Your strategic vision and lead this company. Gonna need all the help I can get. Setelah itu, setelah sedikit berbasa-basi, dia meminta semua karyawan untuk kembali bekerja sebelum dia menuju ke kantornya. Sore harinya, Linda merasa terkejut saat melihat betapa dekatnya Donovan dan Bradley. Pada saat itu, rekannya memberitahu bahwa mereka sebenarnya adalah teman dekat sejak masa kuliah mereka. Dia juga menambahkan bahwa 1 jam yang lalu, Donovan telah resmi diangkat sebagai wakil presiden baru oleh Bradley. Karena itu, Linda merasa sangat marah karena dia merasa dedikasinya selama bertahun-tahun di perusahaan sama sekali tidak dihargai. Untuk mengungkapkan kekecewaannya, Linda kemudian bergegas menemui bos barunya. I'm sorry, I just need a moment of your time. Yes. Dia mempertanyakan keputusan Bradley untuk mempromosikan Donovan, yang baru bekerja di sana selama 3 bulan, sementara dia telah mengabdi sejak ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Dia juga menjelaskan bahwa Donovan selalu mengklaim pekerjaannya sebagai miliknya sendiri. Namun, Bradley merasa kata-katanya hanyalah kebohongan yang disebabkan oleh rasa iri. Dia kemudian memberitahunya bahwa keputusannya sudah bulat, namun sebagai kompensasi atas kekecewaannya, dia mengajaknya pergi ke Bangkok bersamanya dan beberapa anggota dewan perusahaan untuk membantu menyelesaikan merger perusahaan. Sesaat kemudian, Bradley menyambut tunangannya yang bernama Zuri. Kemudian, sebelum pergi bersamanya, dia memperingatkan karyawannya untuk memperhatikan kebersihan pribadinya dan berhenti makan di dalam kantor. Keesokan harinya, Linda tetap optimis dan mencoba bersikap ceria di hadapan Bradley dan yang lainnya saat mereka bertemu di bandara. Namun, melihatnya mencoba bersikap ramah, Bradley tampak tidak peduli dan malah menyuruh semua orang untuk bergegas agar mereka bisa memulai perjalanan ke Thailand. Di tengah penerbangan menuju Bangkok, Linda sibuk menyiapkan pekerjaannya. Pada saat itu, Donovan tiba-tiba mulai merundung Linda dengan menunjukkan video masa lalu Linda kepada Bradley dan yang lainnya. Melihat semua orang menertawakan videonya, dia tidak bisa menahan air matanya. Namun, mereka segera menjadi panik ketika pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi. Menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi, Linda bergegas mengenakan sabuk pengamannya dan tak lama kemudian, pesawat mengalami turbulensi lagi, kali ini lebih keras, menyebabkan semua orang di pesawat terlempar, kecuali Linda yang terikat di kursinya. Kemudian, saat kilat menyambar di luar pesawat, dinding pesawat mulai retak dan tak lama kemudian, sebuah lubang besar terbentuk menyebabkan perbedaan tekanan menghisap semua orang di dalam pesawat keluar. Pada saat itu, Donovan berhasil bertahan di dekat Linda dan dia memintanya untuk memberikan kursinya agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bahkan menendang rekan lainnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, karena muak dengan Donovan yang hanya ingin merebut segalanya darinya, Linda mengambil garpu dan menikam tangannya, menyebabkannya kehilangan pegangan dan terhisap keluar pesawat. Sayangnya, karena badai yang ekstrim, pesawat itu segera jatuh ke tengah lautan. Linda, yang masih berada di dalam saat pesawat mulai tenggelam,
mencoba menyelamatkan dirinya dan akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil keesokan paginya. Setelah bangun, dia berjalan di sepanjang pantai dan tak lama kemudian, dia terkejut menemukan Bradley tergeletak di tanah. Dia segera memeriksanya dan menyadari bahwa dia masih hidup, meskipun kakinya mengalami cedera yang sangat parah. Karena tidak ada jalan lain, Linda merasa inilah saat yang tepat untuk menggunakan keterampilan luar ruangannya, jadi dia membawanya dan mencoba menyelamatkannya. Meskipun dia selalu menerima perlakuan buruk darinya, dia tetap ingin merawat Bradley selagi dia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Linda memberi Bradley air segera setelah dia bangun, dan meskipun dia merasa jijik, dia tidak punya pilihan lain selain meminumnya. Dalam kebingungannya, dia kemudian bertanya tentang rekan kerja lainnya. Namun dia memberitahunya dengan berat hati bahwa tidak ada orang lain yang selamat dan mereka sekarang terjebak di pulau itu. Dia merasa sangat terkejut mendengarnya, tapi dia juga berterima kasih padanya karena telah membantunya. Beberapa saat kemudian, Linda mencoba membuat api dengan menggunakan trik bertahan hidup yang dia dapatkan dari acara favoritnya. Setelah itu dia memancing di laut dan setelah ikan yang ditangkapnya matang, dia mencoba mengajak Bradley makan, tapi Bradley bertingkah. Karena terbiasa makan makanan mewah, dia tampak sangat menderita saat berjuang memakan ikan polos itu. Keesokan paginya, saat Linda sibuk membersihkan beberapa kerang, Bradley mulai tidak sabar untuk diselamatkan. Dia menyuruhnya berhenti dari apa yang dia lakukan dan sebaliknya membangun tanda SOS atau mencari GPS di pantai. Dia bahkan mulai mengejeknya, memanggilnya wanita hutan karena dia tampak terlalu nyaman tinggal di alam liar. You do know you would have died out there. Please, don't touch me. Those stink anyway. Mendengar hal itu, Linda akhirnya merasa muak padanya. Dia merasa tidak dihargai atas semua yang telah dia lakukan, termasuk menjaga mereka berdua tetap hidup. Karena itu, dia pergi begitu saja meninggalkannya sendirian. Bradley berteriak bahwa tidak masalah jika dia marah karena dia yakin tim penyelamat akan segera datang, karena dia orang yang terlalu penting untuk tidak dicari. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia hampir mati karena tidak memiliki keterampilan bertahan hidup sama sekali, dan tidak ada yang bisa dimakan atau diminum. Beruntung, Linda masih merasa kasihan padanya, jadi dia akhirnya kembali untuk memberinya air. Kemudian, dia memberitahunya bahwa jabatan pekerjaan tidak berarti apa-apa di pulau ini, karena satu-satunya pilihan mereka adalah bertahan hidup. Dia kemudian mengatakan dia akan berburu babi hutan untuk makanan. Dan meskipun Bradley tidak berpikir dia bisa melakukannya, dia menyuruhnya untuk diam dan menunggu. Kemudian, saat Linda mengikuti jejak hewan, dia menyadari babi hutan itu ada di sana. Kemudian, seekor babi hutan besar yang marah tiba-tiba menerjangnya, dan meskipun dia akhirnya berlumuran darah, dia berhasil membunuhnya. Bradley hanya bisa menatap tidak percaya saat melihat Linda benar-benar berhasil memburu babi hutan tersebut. Karena itu, malam itu mereka akhirnya memakan daging panggang yang dimasak Linda dengan penuh keputusasaan, dan meskipun dia merasa sedikit malu, rasa laparnya yang luar biasa memaksanya untuk membuang harga dirinya. Melihat hal ini membuat Linda merasa cukup puas, karena dia bisa melihat bosnya yang perfeksionis bertingkah tidak berbeda dengan orang liar di hutan. Keesokan paginya, saat Linda sedang mencari makanan lagi, dia sangat senang menemukan air terjun kecil di pulau itu. Dan karena dia merasa sangat kotor selama mereka di pantai, dia segera mengambil kesempatan untuk membersihkan diri di air. Namun, sesaat kemudian, dia dikagetkan oleh suara kapal yang melintas di dekatnya. Melihat kesempatan untuk diselamatkan, dia hampir berteriak minta tolong. Tapi kemudian dia berubah pikiran karena dia merasa belum selesai memberi pelajaran kepada Bradley. Belakangan, ketika Linda kembali ke pantai, Bradley tiba-tiba memberitahunya bahwa dia ingin pulang dengan cara apapun, daripada menunggu penyelamatan yang mungkin tidak akan pernah datang. Dia kemudian menyarankan agar mereka membangun rakit bersama untuk meninggalkan pulau. Namun, karena dia tahu bahwa rakit sederhana akan hancur oleh ombak besar di lautan terbuka, Linda langsung menolak rencana gila itu. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk fokus bertahan hidup di tempat mereka berada, karena mereka cukup beruntung terdampar di pulau yang subur. Bradley marah dengan jawabannya dan memutuskan untuk mencoba bertahan hidup sendiri, tetapi dia memperingatkannya bahwa orang sepertinya tidak akan bertahan lebih dari 2 hari di alam liar. Namun, Bradley mengabaikannya dan malah mencoba menggunakan keterampilannya sendiri yang terbatas untuk mencari makanan, sementara Linda bersantai dan menghabiskan waktunya. CEO of Next Gen 500 company, baby. I wish you luck, and I'll tell you where to send my last check. Singkat cerita, Bradley menjadi putus asa karena tidak mampu berburu apapun untuk dimakan. Jadi dia mencoba menangkap kecoa laut untuk dimakan. Tapi itu jelas bukan makanan sama sekali. Dan dia langsung muntah setelah mencicipinya karena rasanya sangat pahit. Akhirnya, rasa laparnya menjadi sangat parah sehingga dia harus membuang harga dirinya dan memohon kepada Linda untuk makanan sungguhan. Kemudian, saat dia meminta maaf dan meminta bantuan, dia menyadari bahwa Linda sebenarnya memiliki pisau. Jadi dia bertanya dari mana dia mendapatkannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menemukan pisau itu terdampar di pantai saat dia menjelajahi pulau. Kemudian, karena merasa kasihan padanya, dia akhirnya memberinya sebagian makanannya, dan dia memakannya dengan cepat tanpa ragu-ragu. I can join you for lunch. Enjoy.
Setelah mereka selesai makan, Linda menyarankan agar mereka menjelajahi pulau bersama. Segera, ketika mereka mencapai tebing curam, dia mengoleskan jus buah yang dia temukan ke kulitnya untuk menunjukkan kepada Bradley cara memeriksa apakah suatu buah beracun atau tidak. Setelah itu, dia juga menunjuk ke arah batu berbentuk X dan memperingatkannya untuk menjauh dari area itu karena penuh dengan semak berduri dan tanaman beracun. Kemudian, setelah menjelaskan bahayanya, dia berbalik untuk kembali, tetapi dia hampir terpeleset dan jatuh ke jurang yang dalam. Untungnya, Bradley bereaksi cepat dan berhasil menariknya kembali ke tempat aman. Keesokan harinya, badai besar tiba-tiba melanda pulau itu dan menghancurkan tempat perlindungan mereka sepenuhnya. Karena itu, mereka harus berlari mencari perlindungan dan menemukan sebuah gua jauh di dalam pulau. Pada saat itu, saat badai mengamuk di luar, mereka tetap berdekatan dan saling berpelukan agar tetap hangat karena mereka berdua menggigil kedinginan. Keesokan paginya, Linda terbangun dan segera mulai mencari Bradley karena dia tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, dia menemukannya bertingkah sangat mencurigakan, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu di balik semak-semak. Namun, terlepas dari keraguannya, dia memintanya untuk membantunya membangun tempat perlindungan baru untuk mereka tinggali. Kemudian, setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dia berterima kasih padanya atas semua yang telah diajarkan tentang bertahan hidup di alam liar. Dan sebagai tanda terima kasih, dia memberitahunya bahwa dia akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua malam itu. Belakangan, ketika malam tiba, Linda senang melihat Bradley benar-benar telah menyiapkan makanan yang terlihat seperti sushi. Dia dengan cepat mengambil satu gigitan, tetapi hampir seketika, dia mulai merasa sangat pusing dan panik. Ternyata Bradley sengaja meracuninya agar bisa melarikan diri dengan rakit yang dibangunnya secara diam-diam. Namun, rakit itu dibuat dengan buruk dan hanya cukup besar untuk satu orang. Jadi dia pikir dia harus melumpuhkan Linda agar bisa melarikan diri sendiri. Tapi, sebelum dia bisa pergi jauh, ombak besar menghancurkan rakitnya berkeping-keping dan meninggalkannya terdampar sekali lagi. Keesokan harinya, Bradley meminta maaf atas tindakannya yang bodoh dan karena mencoba meninggalkannya. Dia bahkan melakukan tindakan yang dramatis dan penuh air mata sambil berharap dia akan memaafkannya. Untungnya, Linda tampak tidak keberatan dan malah menyerahkan beberapa sate gurita kepadanya dan menyuruhnya melupakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Tapi begitu dia memakan makanan itu, dia panik karena tubuhnya tiba-tiba mati rasa dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia baru saja memakan gurita cincin biru yang membawa racun yang melumpuhkan sistem saraf. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan bisa merasakan sakit selama 2 jam ke depan, tetapi efeknya pada akhirnya akan hilang. Kemudian, untuk memberinya pelajaran terakhir, dia dengan cepat menarik celananya dan mengeluarkan pisaunya sambil mengancam akan memotong kejantanannya. Darah tiba-tiba menyemprot ke wajahnya, tapi kemudian dia mengungkapkan bahwa itu hanya darah dari seekor tikus. Dia kemudian memberitahunya bahwa jika dia mencoba mengkhianatinya lagi, dia tidak akan ragu untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Beberapa waktu kemudian, saat Linda sedang sibuk memetik mangga, dia tiba-tiba panik saat melihat Zuri datang bersama seorang nelayan setempat. Setelah memeluknya, Zuri memberitahunya bahwa dia telah mencoba menemukan mereka dan berhasil menemukan pulau itu setelah mencari dengan tim penyelamat selama beberapa minggu. Kemudian, ketika Zuri bertanya di mana Bradley berada, Linda mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya menyuruh mereka untuk mengikutinya jika ingin melihatnya. Begitu mereka mencapai tebing curam, dia menyuruh Zuri untuk berjalan di depannya, dan tak lama kemudian, dia terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Belakangan, Linda kembali ke camp sendirian, dan Bradley menyadari bahwa dia tampak sangat diam. Pada saat itu, dia juga melihat pisaunya tertancap di sepotong kayu, dan dengan cepat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Malam itu, setelah memastikan Bradley tertidur, Linda ngeri melihat Zuri merangkak ke pantai dalam keadaan yang mengerikan. Dia dengan cepat memukulnya dengan tongkat, tapi dia entah bagaimana menghilang seperti asap. Tak lama kemudian dia terbangun, mengungkapkan bahwa itu hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, Bradley telah beradaptasi dengan sangat baik dengan kehidupan pulau sehingga dia bersiap untuk pergi berburu babi hutan lainnya. Dia segera melihat babi hutan di pantai, dan ketika dia mendekat, dia tidak sengaja menginjak tongkat, menyebabkan babi hutan itu lari. Namun, dia benar-benar trauma saat melihat sebuah tangan menonjol dari pasir dekat air, dan ketika dia memeriksanya, dia menyadari bahwa itu adalah tangan tunangannya, Zuri, setelah melihat cincin di jarinya. Bradley yakin Linda bertanggung jawab atas kematian Zuri, jadi sore itu dia menunjukkan cincin yang ditemukannya dan menuntut agar dia mengakui apa yang telah dilakukannya sambil menunjukkan pisau di tangannya. Menyadari rahasianya terbongkar, Linda semakin panik saat melihatnya mencuri pisaunya. Dia dengan cepat berlari menuju hutan dan Bradley mengikutinya dari belakang. Segera dia menyusul dan mereka berkelahi. Selama pergumulan itu, Linda akhirnya menelan cincin pertunangan tersebut setelah menggigitnya dari jari Bradley. Dia juga berhasil menikamnya, menyebabkannya lari ketakutan. Setelah menyadari bahwa Bradley melarikan diri ke arah bebatuan silang, dia segera mengikutinya. Tak lama kemudian, Bradley berdiri dalam keterkejutan total saat melihat sebuah rumah mewah tersembunyi di pulau itu. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti alasan sebenarnya Linda memperingatkannya untuk tidak pernah memasuki area ini. Itu adalah caranya untuk menjauhkannya dari rumah mewah tersebut. Kemudian, dalam keadaan panik, dia bergegas menuju bangunan untuk mencari bantuan, tetapi
Tapi dia terpaku saat tiba-tiba mendengar suara Linda keluar melalui kamera keamanan. Pada saat itu, dari ruang pemantauan, Linda mengungkapkan bahwa dia sengaja merahasiakan resor itu darinya hanya agar dia bisa melihatnya menderita di hutan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia telah menemukan tempat itu 2 minggu lalu dengan mengikuti beberapa orang yang datang dengan kapal pertama yang dilihatnya untuk membersihkan fasilitas tersebut. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dia terpaksa menyingkirkan Zuri untuk menjaga rahasianya tetap aman. Menyadari bahayanya, Bradley dengan panik mencari sesuatu untuk membela diri dan segera menemukan tongkat golf. Namun, ketika dia memutar tubuhnya, Linda sudah siap menembaknya dengan senapan. Dia mengarahkan senjata itu ke arahnya dan memberitahunya bahwa orang sepertinya tidak pantas memimpin perusahaan karena dia tidak pernah menghargai kerja keras orang lain. Merasa terpojok, Bradley mulai memohon demi nyawanya dan berjanji untuk mengubah caranya. Dia bahkan menawarkan untuk menjadikannya wakil presidennya dan memberinya 30% dari keuntungan perusahaan. Namun, begitu dia memalingkan wajah sejenak, dia mencoba menyerang balik hanya untuk menyadari bahwa senapan itu sebenarnya hanyalah mainan. Di sisi lain, Linda berhasil mendapatkan tongkat golf dan setelah apa yang Bradley coba lakukan padanya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sana. Singkat cerita, setelah akhirnya diselamatkan dari pulau terpencil, Linda menjadi penulis yang sangat terkenal dengan menuliskan pengalamannya bertahan hidup di alam liar. Karena bukunya sukses besar, ia bahkan menerima banyak undangan untuk tampil di podcast kisah nyata yang viral. Akhirnya, kisahnya yang luar biasa dijadwalkan untuk diangkat menjadi sebuah film.